Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kira-kira. Kok baik kira-kira sih, Dek? Jadi tujuan umum kakak datang ke sini, setelah dilakukan penyuluhan ini, adik-adik dapat mengerti apa itu nafsa. Dan tujuan umum kakak datang ke sini agar adik-adik mengetahui apa itu narkoba, jenis-jenis dan gejala narkoba, penyebab dari penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan terhadap narkoba. Nah, sebelum kakak mulai materi ini, di sini kakak ingin bertanya, apakah ada yang tahu nafsa itu apa? Kak, nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Ya, betul. Namanya siapa, Dek? Fernandes. Oh, Fernandes. Bagus ya, Dek. Nah, jadi sekarang kakak akan menjelaskan materi. Materi yang pertama, kakak akan menjelaskan apa itu narkoba. Nah, narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan adik-adik. Nah, makanya adik-adik itu jangan menggunakan dan mencoba-coba narkoba. Nah, narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis. Rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, dan dapat menimbulkan ketergantungan jikalau adik-adik menggunakan narkoba. Nah, psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis, bukan narkotika yang berasal dari psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik menggunakan narkoba ini, adik-adik ini otaknya itu akan terganggu, saraf di otak itu akan terganggu karena mencoba narkoba ini. Nah, opium, gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh obat opium ini adalah yang pertama perasaan tenang dan bahagia. Jadi kalau misalnya adik-adik menggunakan opium, adik akan merasa tenang dan merasa sangat bahagia, padahal tidak ada yang membuat adik bahagia. Nah, yang kedua adalah acuh tak acuh atau apatis. Nah, jadi kalau adik menggunakan opium ini, adik tidak peduli dengan orang lain dan hanya peduli pada diri sendiri. Yang ketiga malas bergerak, yang keempat mengantuk, yang kelima rasa mual, yang keenam adalah bicara cadel, yang ketujuh pupil mata mengecil dan gangguan perhatian, dan adik mungkin pikirannya akan terganggu. Yang kedua adalah ganja. Nah, ganja itu adik-adik di sini ada yang tahu ganja? Tahu jenis narkotika kayaknya. Narkotika yang seperti apa? Ya, daun-daunan lah, seperti tumbuhan. Ya, itu betul ya. Nah, jadi ganja ini dikenal dengan dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang gen. Ganja juga bisa memicu mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Nah, jika adik menggunakan ganja, adik akan merasa cemas dan sangat depresi. Nah, gejala yang akan ditimbulkan oleh ganja ini, yang pertama rasa tenang dan bahagia, dan yang kedua santai dan lemah, yang ketiga acuh tak acuh, yang keempat mata merah, yang kelima nafsu makan akan meningkat, yang keenam mulut kering, dan yang ketujuh pengendalian diri dan konsentrasi kurang. Nah, jika ada menggunakan ganja, maka ada tidak akan dapat berpikir dengan tenang. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan amfetamin atau sabu atau ekstasi. Nah, ekstasi ini adalah salah satu jenis narkotika yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Nah, ekstasi ini akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas. Nah, gejala yang akan ditimbulkan oleh amfetamin ini adalah kewaspadaan meningkat. Nah, contohnya itu jika misalnya adik lagi berjalan kaki di jalan, pasti adik-adik akan merasa seperti diikuti oleh orang. Nah, yang kedua gejalanya bergairah, yang ketiga rasa senang dan bahagia,
dan adik-adik akan susah tidur, insomnia jika menggunakan sabu atau ekstasi. Kakak sudah selesai menjelaskan materi dari penyalahgunaan narkoba ini. Nah, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Enggak, Kak. Udah jelas. Jadi, jika sudah tidak ada, kakak akan menanyakan balik kepada adik-adik. Nah, dan keluarga atau orang yang dapat membuat si penderita dapat mengikutsertakan dirinya dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang, dan mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan, merencanakan dan melaksanakan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum kakak mengakhiri materi yang kakak sampaikan, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Iya. Nah, narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 97, narkotika yaitu zat obat-obatan yang dari tumbuhan atau tanaman, bukan tanaman sintetis. Sekarang kakak akan menjelaskan faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba. Nah, pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik seperti berat badan akan menurun secara drastis. Nah, muka pengguna bakal pucat, matanya akan terlihat cekung dan memerah, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, dan si penderita tersebut akan membuang air besar dan membuang air kecil pun sangat tidak lancar dan kurang lancar dia, jadi lebih susah. Nah, faktor yang mendorong si penderita penyalahgunaan ini adalah pengendalian diri yang lemah. Yang kedua, kondisi kehidupan keluarga, contohnya keluarga broken home. Karena keluarga yang broken home, dia tidak punya tempat pengaduan di mana lagi dia harus menceritakan semua hal-hal yang membuat dirinya sakit atau merasa dipendam, jadi dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam narkoba. Nah, yang ketiga, si penderita ini merasa temperamen. Yang keempat, mengalami gangguan perilaku dan prestasinya akan berkurang di sekolah. Nah, dampak dari perilaku narkoba ini adalah pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku negatif, contohnya malas belajar, sering melupakan tanggung jawab, contohnya seperti dia diberikan tanggung jawab oleh guru untuk mengerjakan tugas tapi dia tidak melakukannya. Yang ketiga, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, menunjukkan sikap tidak peduli, menjauh dari keluarga, dan sering menyendiri. Upaya pencegahan dari penyalahgunaan narkoba ini, yang pertama adalah pelatihan keterampilan. Nah, misalnya kalau adik-adik atau ada teman-teman adik yang udah menggunakan narkoba, nah jadi si penderita ini harus melakukan pelatihan keterampilan, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu-waktu luangnya agar dia tidak menggunakan narkoba lagi. Nah, menciptakan rumah yang sehat. Nah, keluarga harus menciptakan rumah yang sehat agar si penderita ini nyaman di rumah agar tidak pergi keluar-keluar untuk mencoba narkoba lagi. Nah, karena kakak udah selesai menjelaskan materi dari penyalahgunaan nafsa ini, nah karena adik-adik juga tidak ada yang ingin bertanya, maka di sini kakak akan bertanya. Nah, adik namanya siapa, Dik? Daniel. Nah, sekarang kakak akan bertanya kepada adik Daniel. Nah, karena kakak tadi sudah menjelaskan jenis-jenis dari narkoba, nah sekarang adik Daniel harus menjawab pertanyaan kakak, apa saja jenis-jenis dari narkoba. Ya, silakan, Dek. Ekstasi, Ya. ganja, sabu-sabu, morfin. Ya, betul ya. Nah, jawaban Abang Daniel benar ya. Nah, sekarang kakak akan bertanya kepada adik siapa namanya, Dik? Fernandes. Nah, sekarang kakak akan bertanya kepada adik Fernandes. Nah, karena kakak tadi sudah menjelaskan apa dampak dari penyalahgunaan narkoba, nah sekarang kakak akan bertanya apa saja dampaknya.
Dampaknya lepas tanggung jawab. Ya, terus? Suka mencuri uang di rumah. Terus? Suka menyendiri. Dan suka menguap. Betul ya jawabannya. Beri tepuk tangan dulu kepada Abang Fernandes dan Abang Daniel. Iya, sama-sama. Nah, karena adik-adik sudah menjawab pertanyaan dari kakak, nah sekarang kakak akan memberikan kesimpulan dari penyuluhan ini. Nah, kesimpulannya adalah masalah penyalahgunaan narkoba atau nafsa khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga. Khususnya di suatu bangsa pada umumnya, pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama.